bersekolah ya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Ada yang tahu nggak sih di sini apa itu pembangunan ekonomi? Belum tahu ya, karena memang belum kita bahas ya anak-anak. Di sini gua akan membahas tentang pembangunan ekonomi, yang mana pembangunan ekonomi itu adalah proses multidimensional yang terjadi untuk perubahan-perubahan yang menitikberatkan pada struktur sosial, yang mana tidak hanya menekankan pada struktur sosial saja, tetapi di situ ada juga untuk melakukan perubahan-perubahan seperti perubahan untuk meningkatkan atau memberantas kemiskinan absolut dan pengangguran dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak sih kemiskinan absolut itu apa? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Tidak ada, oke. Kemiskinan absolut itu adalah suatu proses di mana masyarakat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu dari sumber dayanya kurang, sumber SDM-nya kurang, dan lain sebagainya gitu. Contohnya itu di negara Afrika. Di Afrika itu masyarakatnya itu serba kekurangan. Kita masih bersyukur ya karena kita masih bisa menikmati yang kita rasakan pada saat ini. Tetapi kalau kita berkaca di negara Afrika itu serba kekurangan. Tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga ada yang seperti itu. Tapi kita bersyukur itu tidak terjadi pada kita gitu. Terus yang kedua, Ibu akan menjelaskan tujuan daripada pembangunan ekonomi itu apa. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada yang tahu kebutuhan pokok kita itu apa? Sandang, pangan, sama apa? Oke, bagus sekali. Terus yang kedua itu adalah meningkatkan distribusi. Ini dari mana? Dari WC. Oke, silakan dulu. Oke, yang kedua itu adalah meningkatkan distribusi barang dan kebutuhan pokok. Distribusi di sini itu bisa diartikan sebagai ajang promosi, ajang untuk mempromosikan itu. Kalau misalnya di lingkup kita di sini, apa saja sih bentuk dari distribusi barang dan kebutuhan pokok? Contohnya ada pasar gitu kan, minimarket itu merupakan salah satu proses distribusi juga di sana. Terus yang ketiga itu adalah meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dengan adanya pembangunan ekonomi ternyata itu akan memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kan banyak sekali nih di Indonesia ini orang-orang yang menganggur. Nah, dengan adanya pembangunan ekonomi itu memberikan kesempatan kerja bagi mereka. Contoh dari pembangunan ekonomi ini apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Contoh infrastruktur itu merupakan pembangunan ekonomi. Terus pasar itu juga salah satu bentuk pembangunan ekonomi. Nah, itu yang harus kalian pahami ya anak-anak. Terus yang selanjutnya itu adalah meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini berkesinambungan dengan kesempatan kerja tadi. Ketika masyarakat itu sudah memiliki pekerjaan, itu otomatis akan memberikan pemasukan kepada mereka itu untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Terus yang keberapa lagi itu ada meningkatkan kualitas pendidikan, karena ternyata pembangunan ekonomi itu bukan melulu tentang pembangunan industri saja di bidang-bidang ekonomi, melainkan ada pembangunan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai luhur. Ternyata di dalam pembangunan ekonomi itu tidak hanya membahas tentang ekonomi saja, melainkan ada pembangunan sosial budayanya di sana juga. Kita ambil contoh di Bengkulu yang ada kombinasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Di kota Bengkulu itu adalah festival tabel. Nah, yang mana di festival tabel itu anak-anak tidak hanya pembangunan ekonomi saja. Pembangunan ekonominya di dalam sana tuh ada UMKM gitu kan, berdagang di sana. Terus kalau nilai sosial budayanya di festival tabel itu banyak sekali menampilkan tarian-tarian tradisi Bengkulu gitu. Sampai di sini anak-anak paham nggak apa yang ibu jelaskan? Paham ya? Nah, sebelum itu ibu mau bagi dua kelompok.
Yang pertama, yang kelompok pertama itu di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini ya. Yang kelompok pertama itu membahas tentang faktor yang mempengaruhi daripada pembangunan ekonomi itu. Terus yang kelompok kedua itu membahas tentang unsur-unsur pembangunan ekonomi. Paham ya untuk tugasnya? Paham? Oke. Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian mencari atau mendiskusikan bersama temannya. Silakan. Baik, sudah ya. Di sini silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil presentasi kelompok kami, yaitu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu ada dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Kalau faktor ekonomi itu pertama ada sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam. Yang kedua itu sumber daya manusia meliputi jumlah dan kualitas penduduk. Yang ketiga itu sumber daya modal meliputi barang-barang modal. Yang keempat itu keahlian atau kewirausahaan dan teknologi. Nah, yang faktor non ekonomi itu meliputi lembaga-lembaga sosial, keadaan politik dan institusional. Oke, ternyata faktor-faktor bagus sekali ya, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Oke, ternyata ada faktor yang mempengaruhi tadi ya yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu ada faktor ekonominya, ada faktor non ekonominya. Kalau faktor ekonominya tadi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, terus teknologi sama apa tadi ya, modal tadi ya yang disampaikan. Terus ada yang non ekonomi itu meliputi institusional ya, lembaga-lembaga sosial. Oke, selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Baik, di sini ada 4 unsur pembangunan ekonomi. Yang pertama, proses perubahan terus-menerus. Yang kedua, tingginya beban sosial. Yang ketiga, meningkatkan GDP per kapita. Dan yang terakhir, ada berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ternyata di dalam pembangunan ekonomi itu ada 4 unsur. Salah satunya adalah pembangunan ekonomi itu terjadi secara terus-menerus dan jangka panjang. Karena pembangunan ekonomi itu tidak ada yang namanya jangka pendek, semua jangka panjang karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, mungkin sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya persamaan penduduk dan jumlah penduduk. Nah, salah satu bagian dari pembangunan ekonomi itu adalah pembangunan mencakup industri, perbankan, keuangan, serta bisnis. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang menyimpulkan. Oke, itulah tadi ya materi tentang pembangunan ekonomi. Karena berhubung ini adalah pertemuan terakhir kita, untuk minggu depan itu kita ada ujian ya. Nah, jadi silahkan untuk anak-anak persiapkan diri kalian tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dan juga tentang pembangunan ekonomi, karena itu juga akan masuk ke dalam soal. Jadi Bu Minta untuk kalian semua tolong dipahami dan dipelajari ya, tidak ada yang menepek ya. Oke. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam